Pertanyaan pertama, pemijahan atau pembenihan lele di kolam bulat apa bisa? Pertanyaan kedua, sepil bagaimana cara perawatan larva lelenya? Di video kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan sekaligus, yang mana dua pertanyaan ini saling erat kaitannya dan jawabannya pun akan sama, yaitu mengenai pemijahan lele atau pembenihan ikan lele di kolam bulat bisa atau tidak, dan bagaimana cara merawat larva lelenya dari sejak menetas. Sebelum ke pembahasannya, saya ingin meluruskan persepsi para pemula dulu. Suka ada yang bertanya begini, budidaya ikan lele bagusnya kolam terpal, kolam beton, atau kolam tanah? Atau bagusnya kolam bentuk kotak atau bentuk bulat? Sahabatku semua, jenis dan bentuk kolam itu ditentukan oleh segmen budidaya lelenya. Segmen pembenihan, segmen pendederan, atau segmen pembesaran itu berbeda jenis kolam. Sementara bentuk kolam, mau kotak ataupun bulat, itu tergantung segmen budidaya, tergantung luas lahan, dan tergantung budget atau modal kalian. Jangan pernah berpikir ikan lele lebih cepat tumbuh dengan kolam bulat, kolam kotak lambat tumbuh. Jangan beranggapan seperti itu. Mau kolam jenis apa dan bentuk apapun, kalau lagi bagus ya bagus. Tapi kalau lagi pada mati terserang penyakit, itu tidak akan mengenal jenis dan bentuk kolam. Semuanya akan mati. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan tadi. Pemijahan dan kepengurusan larva lele alias menjalankan pembenihan lele di kolam bulat bisa atau tidak? Jelas bisa. Namun di sini ada beberapa hal yang perlu kita permak sedikit, terutama dari tinggi kolam. Kolam bulat rata-rata memiliki tinggi 1 meter karena diperuntukkan di segmen pembesaran, terutama segmen pembesaran yang menerapkan satu sistem. Jika kalian mau menjalankan pembenihan lele di kolam bulat, buat kolam dengan tinggi 50-60 cm. Alasannya, yang pertama, kalian akan ngurus bayi atau anak lele yang ukurannya sangat kecil, jadi kolam tidak perlu tinggi-tinggi. Yang kedua, ikan lele kecil agar tidak pengap. Kolam pendek memungkinkan sirkulasi udara lancar. Yang ketiga, menunjang kelancaran dan kecepatan saat ngurus larva lele, terutama saat pergantian air kolam, saat membersihkan dinding kolam dan dasar kolam maupun pemanenan dan penyortiran. Kolam tinggi 50 atau 60 cm akan mempercepat pergerakan langkah kalian saat aktivitas panen. Kalian tidak perlu loncat-loncat melangkahi dinding kolam. Untuk efisiensi lahan serta efisiensi waktu kerja, kolam terpal bentuk kotak dengan ukuran minimal 2 kali 3 meter, tinggi 50 cm adalah pilihan yang paling tepat untuk menjalankan usaha pembenihan lele. Untuk jumlah kolam minimal 6-7 kolam saja. Maksimalnya lebih banyak jumlah kolam itu lebih bagus lagi untuk menopang usaha pembenihan ikan lele. Bukan berarti kolam bentuk bulat tidak bisa untuk pembenihan lele, tapi kolam bulat terlalu banyak lahan terbuang tidak terpakai, hanya menang dari segi keindahan saja. Sementara kolam bentuk kotak, sudut lahan manapun bisa kita manfaatkan jadi kolam dan menghasilkan. Untuk perawatan larva lele, kami selalu sediakan kolam tandon air sebagai sentral air tua untuk melakukan pergantian air kolam. Larva lele yang baru menetas tidak perlu diberi pakan apapun karena memiliki yolsak atau kuning telur di perutnya sebagai pakan alami sampai berumur 3 hari. Setelah umur 3 hari, larva lele akan menyebar, itu pertanda yolsak sudah habis dan dia mulai mencari makan. Kita bisa berikan cacing sutra atau kutu air jenis Daphnia magna sebagai pakan awal sampai umur 10 atau 15 hari. Terkadang di rentan waktu 0 sampai 15 hari, jika kondisi air kolam larva lele sudah mulai jelek, kita suka melakukan pergantian air kolam, entah itu di umur 1 minggu ataupun 8 hari. Setelah larva lele berumur 10 sampai 15 hari, biasanya kita melakukan penyortiran dengan bak sortir ukuran 1-2 cm dan 2-3 cm. Larva lele yang nyangkut di bak sortir ukuran 1-2 cm ke atas, bisa kita berikan pakan pasta sebelum diberikan pakan pelet pabrikan yang berbentuk bulat. Pasta sendiri adalah pelet pabrikan yang dicampur air dan dihaluskan menyerupai pasta agar larva lele mudah mencernanya. Sementara untuk larva lele yang lolos dari bak sortir ukuran 1-2, terus lanjut diberi pakan cacing sutra agar pertumbuhannya menyusul yang lain. Sebenarnya sudah banyak video tentang alur pemijahan dan kepengurusan larva lele dari nol saya suguhkan di channel ini. Semoga kalian tidak malas nyari dan menontonnya.